Shalom saudaraku, kembali lagi berjumpa di We Talk No I But We Let's Talk Together dengan saya Pastor Wigan. Dan pada kesempatan ini Pastor Ruli sedang berhalangan hadir, tetapi saya ditemani oleh adik saya, seorang muda, lawyer, tapi sangat mencintai Tuhan, memiliki pemahaman Alkitab yang komprehensif dan luar biasa cerdas, Brian Gurki. Waduh, aku biasa panggil dia Bang, biarpun adik saya panggilnya Bang. Siap. Bang Brenta. Bri, kita nggak cuman berdua, kita ditemenin oleh seorang sahabat. Ini sahabat saya banget ya. Siap. Yang udah sering ngobrol di sini, dan pasti kalau beliau ini yang jadi narasumber pasti seru banget. Sangat selalu seru. Insight-nya very insightful, Fruitful, tajam ya. Siapa very lagi fruitful. kalau kan Pastor Raguel Lewi. Bro, Shalom. Shalom. Waduh, thank you loh. Thank you so much. Udah menyempatkan waktu buat ngobrol lagi. It's always a joy sebenarnya di We Talk. Banyak hal seru yang mesti diobrolin dan saya juga sambil share juga dapat banyak bahwa oh ya ada perspektif itu ya. Dan senang ketemu kamu lagi. Masih hidup kamu ya? Ya, Puji Tuhan masih kok. Wah, puji Tuhan. Oke. Nah, saudara, kita akan bahas pada kesempatan ini, tema kita adalah relevan ya. Wow. Relevan. Nah, nanti apa yang mau ngomongin tentang relevan? Let's see. Tetapi sebelum kita mulai masuk ke dalam pembahasan ini, izinkan saya dulu menyapa buat setiap saudara yang menyaksikan lewat YouTube channel Lifehouse Community, maupun untuk setiap saudara yang menyaksikan lewat MNC Live Channel. Saya ucapkan selamat bergabung, selamat belajar bersama, buka hati saudara ya, karena saya pun selalu sangat diberkati lewat pembicara-pembicara yang ada di sini atau narasumber yang ada. Nah, saudara, pada kesempatan ini kita akan membahas atau kita akan berbicara yang namanya tentang relevan. Apa itu relevan? Tentunya nanti kita akan mendengar nih dari Pastor Raguel. Tetapi izinkan saya memberikan pendahuluan tentang ini. Saya harus kasih statement dulu gini. Kekristenan itu sejak semula beragam. Karena keragaman inilah yang mengundang relevansi. Ya, kita harus jadi relevan. Karena beragam, namanya beragam, kita akan menjumpai yang beda-beda. Saya ambil contoh. Saya mau sedikit lah cerita sejarah ya di pembukaan ini. Zaman Tuhan Yesus itu setidaknya bicara 4 bahasa, saudara ya. 4 bahasa. Betul. Sehari-hari dengan murid-muridnya dia bicara bahasa Aram ya, yang sekarang bahasa Syria kira-kira gitu ya. Tetapi ketika dia belajar Taurat di sinagog-sinagog ya, memberitakan firman ya, khotbah zaman dulu, dia pasti saat itu berbahasa dengan Ibrani ya. Nah, tetapi juga ya, ketika dia berbicara dengan, saat itu kan jajahan Roma ya. Contoh ketika Yesus ngomong dengan Pilatus, kan ada percakapan dengan Pilatus. Itu bahasa yang digunakan Latin, saudara ya. Nah, tetapi ada satu bahasa lagi, yaitu bahasa Yunani. Nah, kalau bahasa Yunani pada saat itu adalah lingua franca ya, atau bahasa umum. Ibaratnya kalau hari ini tuh bahasa Inggris gitu. Itu bahasa umum, itu lingua francanya. Nah, jadi memang sejak zaman Tuhan Yesus, kita nih belum bicara gereja mula-mula nih. Sejak zaman Tuhan Yesus, Injil itu memang sudah di-set up oleh Tuhan untuk sampai ke bangsa-bangsa ya. Makanya Yesus pun sudah mulai memberitakan Injil di mana? Di Galilea juga. Kenapa Galilea? Galilea itu kalau kita tahu itu Galil Hagoyim. Itu artinya memang di Galilea itu banyak sekali pendatang-pendatang ya. Jadi sejak semula itu memang sudah ada ada keberagaman. Nah, keberagaman inilah yang mengundang bahwa treatment kita, pendekatan kita itu pasti berbeda, saudara. So good. Lalu kalau kita masuk ke dalam zaman gereja mula-mula ya, ini sekalian kita bahas relevansi juga, saya ingin mengingatkan ya, bahwa kita tidak mungkin seragam. Kita tidak mungkin seragam ya. Bahkan di gereja mula-mula, ini sebelum ada Paulus, sebelum ada Barnabas, sebelum ada Paulus, sebelum ada Barnabas loh ya. Saya mau bacain dulu Kisah Rasul 6 ayat 1. Jadi orang Kristen Yahudi aja itu variannya ada, saudara.
Nah, Betul, coba betul. kita lihat Variannya ada, ya. Pada masa itu ketika jumlah murid makin bertambah, lihat ya, timbullah sungut-sungut di antara orang Yahudi yang berbahasa Yunani, lihat ya. Jadi ada orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani. Maksudnya orang-orang Yahudi yang berbahasa Ibrani. Lihat ya. Jadi di jemaat mula-mula aja ketika belum sampai ke bangsa-bangsa, masih di Yahudi aja, ini sudah ada dua golongan. Yahudi Yunani, Yahudi Ibrani. Nah, Yahudi Yunani dan Yahudi Ibrani ini biarpun gak ada hubungan, saya cerita singkat aja. Ini Alkitabnya dalam tanda petik kanonnya beda. Yahudi berbahasa Yunani menggunakan Septuagint. Ya, Septuagint itu Alkitab Perjanjian Lama yang diterjemahkan ke bahasa Yunani. Ya, nah dalam Septuagint itu sudah ada kitab-kitab Deuterokanonika. Jadi kalau saudara mungkin ada yang tanya nanti kapan-kapan kita bahasin ya. Ini saya cuma cerita singkat aja. Itu ada Alkitab yang dipakai oleh saudara-saudara kita Katolik ya. Saya harus tekankan, Katolik itu bukan beda kepercayaan sama kita. Itu kakak tua kita. Iya. Itu tuh abang yang lebih tua dari kita, Yes, ya. Itu abang tuh yang saudara lebih tua dari kita. Itu di tengahnya tuh ada kitab sendiri tuh. Kalau kita yang Protestan karismatik semua kita hanya pakai yang tengahnya kosong, itu kita bilang Tuhan tidak bicara. Tetapi kalau di Alkitab di Bible Katolik itu ada Makabe, Tobit, Yudit semua. Nah ya. Nah, itu mereka mengikuti kanon Septuagint ya. Jadi itu yang dipakai oleh orang Yahudi berbahasa Yunani. Sedangkan orang Yahudi berbahasa Ibrani itu pakainya Tanak. Tanak itu Torah, Neviim dan Ketuvim. Itulah PL kita yang sekarang. Ya. Nah, jadi kira-kira petanya seperti itu. Jadi jangan ada lagi yang tuduh menuduh ya. Yang satu bilang ini orang Protestan kurang-kurangin Alkitab. Yang orang Protestan bilang ini nambah-nambahin. Enggak, ini enggak ada yang nambahin, enggak ada yang kurangin. Memang dari dulu sudah ada variannya. Betul. Lalu berkembang lagi luas. Ada Paulus dan Barnabas ya. Nanti saudara baca sendiri aja deh ya, mulai Kisah Rasul 11 ke atas tuh. Injil mulai masuk saudara sampai ke orang-orang yang non-Yahudi. Ketika Injil masuk di luar orang-orang non-Yahudi, ini lebih kompleks lagi. Ini lebih kompleks lagi. Kalau tadi bedanya masih dikit. Tapi ketika masuk ke non-Yahudi, bedanya banyak. Nah, disinilah Paulus mau gak mau, Paulus harus menjadi relevan. Makanya Paulus bilang apa? Kepada orang Yunani, aku seperti orang Yunani. Betul. Maka kita lihat, ketika Timotius dibawa supaya gak jadi batu sandungan, Timotius disunat. Timotius itu orang Yahudi, ibunya Yahudi. Tetapi dia udah dibesarkan bukan dengan tradisi Yahudi lagi. Ya, ibaratnya kalau hari ini tuh bilangnya Chinese sih, tapi apapun juga udah tidak ngerti gitu loh. Iya kan, ada yang kayak gitu kan. Kalau saya dibilang, kalau kita bilangnya Chaosen gitu ya, yang udah nggak tahu apa-apa deh, bahasanya nggak tahu, kebudayaannya nggak tahu gitu. Nah, kira-kira Timotius tuh seperti itu. Tapi demi pemberitaan Injil, Paulus jadi relevan. Timotius, kamu disunat dulu. Tapi Titus tidak disuruh sunat. Kenapa? Titus bukan orang Yahudi. Iya, jadi sasaran arahannya pun tuh beda gitu. Nah, jadi kita melihat bahwa usaha-usaha untuk menjadi relevan itu sudah ada sejak dulu. Nah, saya cerita sedikit lagi, lalu kalau saudara kemudian maju, timbullah yang orang-orang Yahudi saat itu, Kristen Yahudi terutama yang di Yerusalem tidak bisa terima dengan hal ini. Kamu mau jadi Kristen, ini saya dengan bahasa gampang ya, ibaratnya dia ngomong sama yang non Kristen, kamu mau jadi Kristen? Boleh, kamu mesti ikuti apa yang kita lakukan semua, adat istiadat semua. Nah, Paulus dan Barnabas bilang tidak bisa dong. Nah, itulah terjadi konsili pertama kali dalam sejarah gereja yang dicatat oleh Kisah Rasul pasal yang ke-15. Dan di situ ya para rasul berkumpul lalu mengeluarkan satu keputusan. Nah, saya akhiri dengan ini.
Prinsip konsili itu terdapat di Kisah Rasul 15 ayat 28. Oleh keputusan Roh Kudus dan keputusan kami. Nah, ini nggak ada hubungannya dengan relevansi, tapi saya mau akhiri dengan ini. Artinya apa? Kita gereja Tuhan tidak boleh membuat ajaran fundamental sendiri-sendiri. Apa itu fundamental? Gampangnya 3 hal. Ini kita mau Protestan, mau Katolik, mau Ortodoks, kita sama semua. Yang pertama, Trinitas Maha Kudus. Kalau udah ada orang yang mengaku dapat pewahyuan khusus, pengajarannya maju dan lain sebagainya, tapi kemudian melawan doktrin yang utama ini tentang Trinitas, nanti dia bikin-bikin sendiri. Yesus lebih kecil dari Bapa lah, ada yang tidak setara, semuanya cuma satu oknum. Ini bukan Kristen. Yang kedua, Yesus satu-satunya jalan keselamatan. Yuk jangan bikin jalan yang lain. Bikin jalan yang lain, maaf, you bukan Kristen. Yang ketiga, keyakinan terhadap Alkitab, bahwa Alkitab adalah buku yang berisi firman Allah atau yang diinspirasikan oleh Roh Kudus. Alkitab tidak bersalah dalam makna teologis, bukan dalam penyalinan, dalam terjemahan, jelas itu bisa salah. Tapi dalam makna teologis, dan dia punya bobot sebagai wibawa ilahi, sebagai otoritas tertinggi dalam kehidupan kita, kita harus agree dalam hal ini. Nah, terhadap 3 hal yang fundamental ini, kita tidak bisa bikin ajaran sendiri. Siapa kita bisa bikin ajaran sendiri? Nah, kira-kira seperti itu pendahuluan dari saya. Saya mau langsung nih ke Pastor Raguel. Pastor Raguel, Gimana nih tentang relevan ini? Apa yang disebut Pastor Wigan sangat menarik perhatian saya, karena memang realita relevansi, saya tadi sempat ngobrolkan sebelum kita ngobrol, budaya relevansi, kata relevansi walaupun tidak muncul di Alkitab, tapi culture-nya sudah tertanam di dalam kekristenan. Sangat dalam. Bahkan kalau mau dilihat sejarah itu panjang. Dan idenya memang benar. Ada satu statement dia bilang gini, dibutuhkan berbagai macam jenis pelayanan untuk menjangkau berbagai macam jenis orang. Simply orang berbeda-beda. Makanya ya setiap orang relevansi berbeda. Ada yang umurnya apa, ada yang di titik seperti di musim yang berbeda. Ya anak Tuhan dipanggil untuk jadi menjadi apa ya, jembatan untuk mereka kenal Tuhan lewat berbagai macam musim kehidupan mereka. Tapi at the same time banyak juga orang gak ngerti bahwa relevansi itu tidak sama dengan kompromi. Karena gini, Pastor Wigan gini, saya berkali-kali ketemu banyak pendeta. Ini bukan cuma satu nih, banyak ya. Begitu dengan kata relevansi langsung pikiran, oh itu jangan kompromi sama kebenaran. Kayak nggak ada hubungannya kompromi dengan relevansi. Kadang memang ada yang kebablasan, tapi tidak semua, sangat sedikit. Memang banyak orang yang menurut saya rancu memang. Ketika melihat relevan, dia pikir itu kompromi. Atau ada juga yang menjalani sebuah relevansi tanpa dia sadar jadi kompromi. Nah, masalahnya karena kadang gini, memang budaya dan nuansa pelayanan kita bisa beda-beda. Ada memang kenyataan gini, saya menemukan bahwa salah satu alasan kenapa kadang relevan itu bisa dengan kompromi, karena kita sering berhadapan dengan orang-orang yang membenarkan kebiasaan. Jadi memang ada kebiasaan-kebiasaan yang diangkat sebagai kebenaran. Contoh, kalau misalnya sudah Tritunggal Maha Kudus, Yesus satu-satunya jalan, dua hypostatic union, itu kan kebenaran. Betul ya, itu tidak bisa diganggu gugat. Memang kalau lu nggak percaya itu, lu bukan Kristen, lu ganti agama aja gitu. Cuma kan ada isu-isu lain seperti musik, seperti cara berpakaian, tata ibadah. Itu bahkan jadi gini, saya menemukan bahwa mungkin Pastor Wigan bisa bantu jelasin. Yang ketiga saya lupa. Di dalam tatanan iman Kristen itu ada 3. Nomor 1 paling atas itu dogma. Dogma itu tidak bisa diganggu gugat. Dogma itu ya Tritunggal Maha Kudus, Yesus dual nature. Nah kedua ada namanya doktrin. Doktrin itu keselamatan, ciptaan kayak gitu. Di bawahnya ada lagi, saya lupa namanya apa, cuma agak sulit gitu. Itu udah masuk tata cara ibadah, itu sudah masuk. Ntar saya sambil kalau dalam rumpun teologi mungkin praktika itu. Misi, tata itu, ibadah, liturgi. Nah, daerah relevansi itu tidak menyentuh daerah-daerah dogma.
Oke. Dogma just let it be. Iya. Tapi relevansi adalah menjelaskan, itu isunya ada di yang ketiga. Jadi relevansi itu seperti jembatan yang menjelaskan dari dogma, doktrin itu ke dalam bahasa yang bisa dimengerti orang tanpa kehilangan esensinya. Ada satu statement tentang relevan. Yang relevan tuh apa sih? Maksudnya banyak orang sepertinya nggak ngerti arti relevan tuh apa. Seakan-akan kompromi. Relevan itu arti sebenarnya cuma satu, berhubungan erat atau berkaitan. That's all. Very interesting. Cuma itu, berkaitan atau berhubungan erat. Jadi pada waktu kita sedang menyampaikan sesuatu, kalau kita menyampaikan sesuatu yang isunya tentang yang berhubungan erat dengan satu isu, itu relevan. Misalnya Brian lagi ngomong soal hukum, tiba-tiba saya langsung ngomong soal burung perkutut gitu. Itu kan kagak relevan gitu maksudnya. Kagak nyambung. Kagak nyambung. Nah, jaka sembung bawa golok. Ya nggak nyambung kan. Nah, tapi lain kalau misalnya kamu lagi ngomong hukum, saya berusaha ngomong hukum juga. Nah, relevan kalau dalam konteks Kristen seperti ini. Kamu lagi nyambung soal hukum, ngomong soal hukum, saya ngomong soal hukum, tapi dalam hukum itu saya membawa sedikit tentang iman Kristen, sehingga iman Kristen bisa masuk akal di kamu. That is relevancy sebenarnya. Misalnya membahas kenapa Yesus dihukum mati gitu. Itu. Misalnya. Dan kalau kamu belajar sejarah benar-benar ya, kalau gini, sejarah kekristenan itu 2000 tahun lebih. Yes. Kalau kamu belajar sejarah, kamu akan lihat begitu banyak ciri-ciri relevansi. Contoh, saya bersyukur Pastor Wigan tadi ngomong itu, karena saya memang membahas ke situ. Kalau kamu perhatiin, dua saudara tertua kita, Ortodoks Timur dan Katolik Roma, itu ada relevansi tersendiri. Kalau kamu perhatikan baik-baik, saya kan sering belajar berbagai macam tradisi. Kalau kamu perhatikan tradisi Katolik Roma dan tradisi Eastern Orthodox, itu beda. Imannya sama, tapi ekspresinya beda. Kalau digali lagi, itu adalah sana. Tradisi Roma itu cenderung logis. Makanya Protestan banyak dari tradisi Roma kan. Kita turun akhirnya jadi Protestan, makanya kita cenderung logis. Tapi tradisi Eastern cenderung mystical. Tidak try to explain everything. Itu ada alasannya. Kenapa? Karena Katolik Roma sangat erat hubungan dengan hukum-hukum Roma yang masuk akal. Jadi memang tanpa sadar, untuk bisa menjelaskan kebenaran, mereka memakai analogi-analogi, pemikiran-pemikiran ala hukum-hukum dan tata negara yang Roma, sehingga orang-orang Roma bisa nangkep. Berbeda sama Yunani. Yunani penuhnya bukan tata negara, filsuf. Aristoteles dari situ, Hippocrates dari situ. Makanya ya mereka membangun sebuah iman yang bagaimana mengkomunikasikan kebenaran untuk para filsuf ini. Jadilah seperti itu, agak mystical. Jadi kalau diurut-urutin itu ada sejarahnya. Kalau kita lihat Calvinisme, Protestan, Calvinisme lah, yang diajar John Calvin, itu kenapa kesana kaku, rapi, tertata banget? Karena memang itu budaya masa itu seperti itu. Swiss seperti itu, Jerman seperti itu. Bahkan John Calvin sangat jago dalam tata letak kota, sehingga dia ngubah Jenewa jadi bagus banget. Jadi poin saya adalah iman, di dalam iman kita yang esensi ada relevansi yang membantu itu, sehingga iman itu menjadi sesuatu yang relatable dan bisa dicerna, sehingga orang bisa nangkap. Dan di saat-saat seperti ini pun, kadang relevansi itu sebagai orang melayani di luar, generasi muda dan generasi berikutnya, cara seseorang relate sama firman Tuhan beda loh. Contoh, ada orang-orang zaman dulu, misalnya orang umur 60-70 tahun, mereka ngerti banget konsep dosa seperti apa. Diajarin, kamu, kalau misalnya orang Amerika zaman dulu 50-80 tahun yang lalu, aku bisa tanya, kamu kalau misalnya mati besok, kamu mau kemana? Itu mereka tegang tuh, aduh gimana ya, akhirnya terima Yesus. Anak sekarang berbeda. Mungkin mereka tidak langsung mulai dari hell, heaven to sin, tapi mereka mulai dari mental health. Mereka problem. Kita ngomongnya, kamu tahu nggak ada satu juru selamat peduli sama kesehatan jiwa kamu. Bisa berangkat dari situ. Nah tapi tentu abis itu kita harus menjelaskan. Tapi poinnya adalah titik masuk semua orang berbeda-beda. Dan bukan saya yang ngajarin ini, Yesus yang ngajarin. Saya buka ayat tadi, Yohanes 3:13. Ini obrolan antara Yesus dan Nikodemus. Ini ayat jagoan saya benar-benar. Ini jadi sebenarnya titik relevansi itu idenya dari sini. Yohanes 3:13. Tidak ada seorang pun telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Ini ayat jagoan saya. Kenapa? Karena ini ayat kasih pengertian bahwa enggak ada seorang pun dari manusia bisa naik menuju Allah. Kita terlalu berdosa, terlalu kacau, dia terlalu jauh.
Tapi karena terlalu jauh harus Allah yang turun. Dia yang berusaha nyambung sama kita. Jadi bukan kita yang jadi Allah, Allah yang jadi manusia. Ibaratnya saya selalu ngomong relevan tuh kayak gini. Namanya anak kecil sama orang dewasa, tingginya beda. Anak kecil gak bisa menjangkau orang dewasa. Hanya orang dewasa yang bisa jongkok, duduk, and the same eye level sama anaknya, sehingga bisa ngobrol. Relevan tuh kira-kira kayak gitu. Kira-kira itu yang Bapa lakukan. Itu yang Allah Tritunggal lakukan. Dia tahu anak-anaknya nggak bisa naik, umatnya nggak bisa naik, dia yang turun menjadi eye level. Gini, tidak ada bukan bukti, tidak ada contoh relevan yang paling powerful selain Allah yang jadi manusia menurut saya. Billy Graham pernah ngomong gini. Idenya gini, keselamatan tuh kayak gini. Dia bilang ada manusia lagi ngeliat semut, lagi bergerombol, dia lihat di situ ada genangan. Dia ngomong sama semutnya, jangan ke genangan itu karena itu air, ntar kamu mati. Semutnya nggak ada ngerti. Terpaksa kayaknya manusianya berusaha jadi semut. Nah, that's the whole idea of keselamatan. Dan kalau kita ngomong perhatiin baik-baik, relevansi itu sangat kuat dan di ajaran Yesus pun relevansi itu sebegitu kuatnya. Jadi saya selalu ngomong gini bahwa Yesus itu menarik dia ngajarin. Dia memulai dari apa yang orang butuhkan, tapi dia maju. Dia mulai dari apa yang orang mau dengar, tapi dia masuk ke apa yang orang butuhkan. Perhatiin deh. Saya suka contoh terjelas tuh Matius 5. Berbahagialah. Ya kan? Blessed be. Semua orang pengen diberkatin. Semua orang pengen berbahagia. Tapi pas Yesus kasih tahu yang mereka pengen dengar, berbahagia, diberkatilah. Tetapi begitu belakang dibelokin, berbahagia miskin di hadapan Allah, dia mempunyai kerjaan surga. Yesus start dari apa yang mereka pengen dengar, tapi belokin ke apa yang mereka butuhin. Relevansi itu kayak gitu. Aku nanya dulu nih Abang ya. Sikat. Abisnya Bang, oke. Boleh nggak kalau saya bilang relevansi itu adalah upaya menjawab kebutuhan? Betul, memang. That's the whole idea. The whole idea, upaya menjawab kebutuhan. Kita tahu sebenarnya kebutuhan manusia itu ada dalam person of Jesus Christ. Yes. Tapi kita perlu menjelaskan bagaimana Yesus itu, saya percaya gini, Yesus itu sudah relevan segala zaman. Dia Allah, dia Tuhan sendiri. Tapi tugas kita mengkomunikasikan bagaimana Yesus itu bisa, semua kebutuhan kamu itu dimulai dari dia. Semua tantangan hidup kamu dimulai dari dia. Bahwa dialah juru selamat yang di dalam kamu, dia bisa, di dalam dia kamu akan bertemu banyak hal yang kamu gak pernah bayangkan. This is the tricky part, I think. Dalam tanda petik, the tricky part of being relevant adanya di sini. Robert Schuller, pendiri Christ Cathedral, yang dulu itu saudara ya ada gereja itu di California, right? California. Itu gereja itu gede banget, mewah banget, sampai itu jadi objek wisata. Orang datang ke situ. Hari ini masih ada atau enggak? Kosong kan? Kosong. Atau udah jadi rumah hantu atau udah dirobohkan? Saya tuh juga tidak tahu. Tapi yang jelas gereja itu sudah tidak pernah eksis lagi. Robert Schuller bilang ini, find the needs and fill it. Ya, sebab ini prinsip marketing. Semua perusahaan kalau mau memasarkan barangnya menggunakan prinsip ini, find the needs and fill it. Nah, di sini yang aku bilang tricky partnya, Pastor. Gini ya. Yesus menjawab kebutuhan nggak? Yes. Tapi persoalannya adalah tuh gini, manusia yang jatuh ke dalam dosa, dia tidak tahu apa yang sebenarnya dia butuhkan. Memang. Manusia kan cuma tahu gini, gue lapar perlu makan, titik. Gue nggak ada duit perlu duit, gue sakit perlu sembuh, gitu. Nah, apakah Yesus menjawab kebutuhan? I think yes. Of course yes. Ketika nggak ada makanan, dia kasih makan. Tapi sehabis itu kan dia go deeper. Yes. Tentang kebutuhannya sebenarnya, roti hidup. Yes. Nah, jadi I think the most tricky part adalah kalau kita cuman sampai stop menjawab kebutuhan manusia apa yang mereka rasa, itu yang menurut saya sangat sayang. Memang. Nah. Itu tuh tantangan untuk kita mau jadi relevan. Menurut saya tuh jangan stop dong sampai cuman di menjawab kebutuhan yang mereka pikir mereka butuh. Karena in fact seperti pada zaman Yesus, mereka tidak tahu apa yang sebenarnya mereka butuhkan. Betul. Makanya Yesus go deeper. Yes. Pada waktu awal dia mungkin bikin 5 roti 2 ikan. Semua orang kenyang. Orang-orang berbondong-bondong sama dia, pengen jadi dia raja. Yesus bilang, inilah roti yang hidup.
Ini roti turun dari surga. Jadi yang saya suka dari Yesus, kenapa saya sangat percaya prinsip Yesus. Yesus itu 2 step. Dia mulai dari apa yang orang-orang itu inginkan. Mereka butuh makan, butuh apa. Tapi abis itu dia nggak berhenti sampai situ. Dia berhenti, dia go deeper kebutuhan mereka yang sebenarnya. Dan saya percaya the struggle of the pastor ini di sini. Yes, agree. Ini di sini sampai detik ini saya masih struggle loh, maksudnya. Dan nggak mudah memang bahwa kamu harus kamu harus berdansa antara Agree. ya berdansa kan, bahasanya berdansa antara apa yang orang butuhkan dengan apa yang mereka perlu. Benar-benar their deepest soul itu butuh. Tapi hanya karena memang struggle di situ bukan berarti itu nggak perlu dilakukan, itu maksudnya. Jadi memang saya rasa disitulah seorang hamba Tuhan pun juga perlu mengandalkan Tuhan. Tuhan gini gimana, what should I talk about? Karena relevan is very powerful. Contoh, nggak usah jauh-jauh deh. Saya pergi pelayanan di ibadah yang agak muda. Kalau saya waktu itu datang pakai baju batik yang tua banget, batik ala-ala pejabat korup gitu misalnya ya, dan celana bahan gitu, saya belum ngomong orang udah ciut duluan, takut duluan, udah malas duluan, udah main game duluan, karena itu pernah dialamin. Tapi begitu saya datang dengan baju yang lebih casual, baju yang lebih proper, baju yang lebih nyangkut sama mereka, baru baju doang, minimal mereka bisa ngelihat dan oke, ini orang kayaknya gue bisa ngerti. Ya udah, ini gue nangkep nih, I see apa yang dia pakai. Nah, disitulah kita bisa punya waktu lebih untuk mereka sedikit lebih terbuka untuk bisa ngomong. Tapi sekali lagi, walaupun baju dia keren, tapi jangan sampai omong kosong juga gitu maksudnya. Karena mereka juga tetap menyukai yang substansi. Itu contoh-contoh pengalaman-pengalaman yang saya pelajarin sih. Jadi dan relevant is very very powerful. Jadi Kyle tuh nggak mengubah substansi apa yang disampaikan. Buat apa? Kayak nggak ada kerjaan aja. Okay. Saya percaya karena gini, my assumption is Bible is already relevant. God is already relevant. Gini, kenapa saya bisa ngomong gitu? Gini, sampai kapanpun pencipta itu akan selalu relevan untuk ciptaan. Yes, pasti. Handphone sampai kapanpun, kasarnya gini, pencipta handphone sampai kapanpun akan selalu relevan sama handphone. Kenapa? Karena dari garga dia handphone tuh ada. Jadi ya harusnya Tuhan paling tahu kebutuhan kita dan Tuhan paling tahu siapa kita, dan justru daripada dia, bukan dianya semua, harusnya kita yang sadar bahwa kita butuh dia. Kita nggak bisa lepas dari dia. Seperti kita ini kayak komputer, kita punya banyak program, tapi Tuhan tuh kayak usernya. itu analogi gitu. Tuhan tuh di dunia yang berbeda. Tapi kalau nggak ada dia, we are irrelevant. So maka dari itu saya selalu prinsip saya gini, segala sesuatu tentang pencipta akan selalu relevan dengan ciptaan sampai kapanpun. Sampai ini sampai ribuan tahun, 3.000, 7.000, sampai bukan zaman es, tapi zaman es batu gitu misalnya, dinosaurus muncul lagi. The idea of pencipta akan selalu relevan dengan ciptaan. That's why the Bible is still relevant. Yes, sampai sekarang. Sampai kapanpun. Makanya saya percaya gini, Bible, seni pengkhotbah tuh apa sih? Kita proclaiming the art of the ancient word to the modern world. Karena masih relevan menurut saya sampai sekarang. Prinsip-prinsipnya masih bisa kepake. Kenapa? Karena ya sampai detik ini, tau gak, saya selalu melihat kitab Efesus, kitab Roma, kitab Korintus di dalam gereja saya yang sangat urban. Itu kitab semua kepake tuh. Kepake banget. Kenapa? Isunya tuh gak jauh soalnya. Isu apa sih? Perjinahan lah, isu kekacauan pelayanan lah. Itu kan Efesus, Roma, Korintus kan kitab kota-kota yang sangat kalau urban kan, kalau kata anak sana urban gitu maksudnya kan, kayak macam-macam multicultural. Kitab itu masih jadi landasan saya untuk hal multicultural selain yang lain-lain lagi kitabnya. So yes, relevant is part of our culture, dan menurut saya kita justru setiap generasi harusnya tetap bisa mengkomunikasikan dengan relevansi tanpa kehilangan esensi. Itu sih, itu setiap generasi menurut saya harus tetap. Nah, tapi saya juga percaya gini, setiap kita relevansi beda-beda. Itu saya percaya. Ada orang-orang pendeta pengkhotbah yang entah kenapa jauh lebih relevan sama ibu-ibu misalnya. Ada saya kemarin habis ngobrol dari Surabaya. Saya cerita sama beberapa pendeta tentang bagaimana ada satu pendeta yang namanya disebut, pasti Pastor Wigan tahu, mungkin pernah diundang di Live House juga. Kalau dia ngomong, entah kenapa ibu-ibu umur 50-60 boomers tuh relevan banget sama dia. At least
dia itu ngomongin kebenaran tapi dengan bahasa yang ibu-ibu bisa ngerti. Mungkin kalau sama anak muda juga kagak ngerti gitu, mungkin kayak berasanya gue kayak dimarahin mama gue nih kayak. Tapi sebagai gantinya ada pendeta lain yang bisa lebih nyambung sama mereka. Yang penting kan pesannya nggak berubah. Itu yang sangat, that's relevancy sih menurut saya sih. Pesannya nggak berubah, hanya kontainer yang berubah. Content no changing, kontainer yang berubah, perspektif yang mungkin kita ganti sedikit, tapi isinya tetap sama. Aku kayak ini jadi kepikiran something kok. Gara-gara tadi kok Wigan bring up soal Christ Cathedral. Bukan, Crystal Sorry, Cathedral. Crystal Cathedral. Ya, sorry. Kalau Christ Cathedral Sorry. di Serpong. Sorry. Yang waktu itu tuh mungkin maybe very inilah ya, sangat pack, sangat ramai. Mungkin sekarang different situation. Kebetulan aku, as Wigan knows, itu aku grow up in Catholic Church. Gitu. Aku dari kecil mungkin sampai SMA sampai kuliah still go to church, Catholic Church every Sunday. Memang sangat berbeda jauh dari secara tata ibadah dan mungkin a bit dari cara menyampaikan khotbahnya, not the substance ya, tapi cara menyampaikannya itu berbeda lah sama apa yang aku alamin sekarang di gereja yang sekarang. Nah, tapi aku ngelihatnya ada different situation yang dihadapin sama yang Ko Wigan bring up tadi sama Catholic Church. Mungkin memang secara volume orang memang menurun dari zaman itu ke sekarang, tapi it still exists. Itu bahkan mungkin I can say the most organized church in the world, I think, yang semua tata caranya sangat terpusat, centralized, bahkan bacaan setiap harinya ada jelas dari Vatikan sampai ke ujung Fiji sana juga semua sama, same passage every day. Nah, aku ngelihatnya apakah itu ada hubungannya sama ketahanan mereka terhadap tradisi-tradisi Katolik yang membuat mereka bisa bertahan atau gimana, atau mungkin is it in the same scope of discussion soal relevancy? Tapi hari ini Katolik pun juga lagi ada berkembang. yang itu loh. Ya. Ada yang dengan jubah beda kan? Ya, Tapi iman Katoliknya tetap. Kenceng. Oke. Iya. How you react atau Kalau respond to saya this coba issue? bisa bilang gini, Katolik pada masanya is very relevant. Oke. Bahkan gini, kita ngelihat katedral kesana sekarang tua banget ya. Pada masanya it's very relevant. Okay. Sekarang yang kita buat masih relevan. Kita nggak tahu 20 tahun lagi masih relevan apa enggak. Makanya relevance memang ada zamannya, and it's fine. Dan bagi saya Katolik itu tetap punya relevansi tersendiri di orang-orang tertentu. Mereka memang, karena ingat sekali lagi statement saya tadi, dibutuhkan berbagai macam pelayanan untuk menjangkau berbagai macam orang. Ada orang-orang memang, kalau istilah siapa, Gary Chapman apa Gary siapa gitu, Travis bilang gini, ada orang-orang spiritualitasnya memang tradisional. Bagi dia di gereja-gereja Katolik atau beberapa gereja yang tradisional itu relevan bagi dia, which is fine, nggak apa-apa. Ya, nah inilah ya. Menurut saya salah satu penghambat atau penghalang utama relevan adalah judgmental. Betul. Adalah judgmental. Betul. Kenapa? Tadi karena disinggung tentang spiritualitas, betul. Memang sekarang kalau kita bicara spiritualitas aja cara orang mendekatkan diri sama Tuhan tuh bisa beda-beda. Kalau yang natural senangnya dengan alam. Dia bisa langsung ngasih Tuhan baik sekali. Kalau yang senangnya intelektual, dia makin belajar, dia makin kenal Tuhan. Close to God. Iya. Ada yang senangnya memang tradisionalis. Ada ya. Ada juga yang misalnya kontemplatif. Ada. Jadi memang itu tuh banyak. Nah, penghalang dari relevan menurut saya adalah penghalang yang pertama adalah judgmental. Betul. Ketika kita melihat sesuatu yang berbeda dengan kita, Seakan-akan salah itu. terus langsung kita punya naluri, lu kok beda sih? Lu salah nih, gitu. Lu harusnya gini. Betul. Mirip gua, gitu loh. Kan gitu. Nah, jadi Betul. menurut saya itu yang nggak tahu, mungkin dari Pastor Raguel apa sih penghalang being relevant atau
penghalang relevan? menurut Saya Mas dua. Yang satu memang tadi judgmental. Judgmental itu emang serius. Padahal sebenarnya kan berbeda belum tentu salah gitu maksudnya. Tapi ada juga yang kedua menurut saya. Dan ini saya temukan di banyak gereja-gereja yang di lingkungan sekitar saya. Judgmental itu juga ada alasannya. Karena ada kebiasaan-kebiasaan yang seakan dijadikan kebenaran. Itu ada sisi-sisi itu tuh. Seakan-akan misalnya, saya pernah tumbuh di satu gereja di mana tiap minggu pertama harus pakai jas, pakai dasi. Hitam semua. Kayak orang kematian lah gitu maksudnya. Dan sebenarnya apakah itu kebenaran? No, it's just kebiasaan. Tapi memang ada gereja-gereja yang kebiasaannya tidak dijelaskan apa sampai bertahun-tahun seakan-akan jadi kebenaran. Kalau itu tidak dilakukan seakan-akan ada sebuah hukum Tuhan yang dilanggar. Jadi memang ada seperti itu. Jadi ada judgmentality dan kebiasaan yang tanpa sadar kita jadikan kebenaran. Nah, untuk yang seperti itu kita memang harus mendorong orang untuk telisik lagi sebenarnya. Kuncinya adalah kita harus biarkan mereka ngaca dengan kebenaran itu. Apa kebiasaan-kebiasaan mereka bawa itu termasuk kebenaran atau memang hanya cuma kebiasaan? Memang yang kebiasaan. Jadi gini, kebenaran tidak akan bisa berubah. Tapi kebiasaan bisa berubah. Nah, kerancuan kita membedakan kebenaran kebiasaan itu akan berdampak besar pada pelayanan kita. Kalau kita nggak bisa bedain mana yang benar, mana yang cuma kebiasaan, itu kan jadi kacau. Karena banyak gereja nggak bisa bedain itu, sehingga akhirnya karena kebiasaan yang mereka pegang terus, kebenarannya bahkan cara komunikasi gitu-gitu aja, akhirnya mereka kehilangan banyak jemaat. Padahal maksudnya gini, tentu bagus kalau misalnya pindahnya cuma ke gereja lain bisa beribadah lagi. Nah kalau misalnya hilang karena kepahitan gimana? Itu kan jadi problem juga. So judgmentality sih. Dan nggak bisa bedain kebiasaan dan Saya senang dengan yang kebiasaan ini. Ya. Let me share. Saya tidak akan sebut label ya. Salah satu petinggi, ya lumayan punya inilah jabatan di bukan hanya gereja lokal sampai di tingkat sinode. Satu kali dia bilang sama saya gini, dia dekat dengan saya, dia panggil saya bro, kenapa ya anak-anak muda kita hilang? Pindah semua ke satu label gereja lah, ya, gitu. Pindah semua. Ya, terus saya cuma jawab gini. Kalau saya ditanya dan diminta masukan, menurut saya solusinya gampang. Berani nggak untuk membuat ibaratnya nih new line, line yang baru. Bukannya mengganti yang lama, tidak. Betul. Yang lama tetap harus ada. Tetapi bisa nggak atau berani nggak bikin line yang baru yang kira-kira anak-anak muda kalian itu kalau kesini nyaman, bisa ini nih gua nih Nyambung. Iya. Bisa nyambung gitu ya. Instead of dipaksa anak-anak muda itu datang harus sunyi senyap, bangku kayu panjang. Nothing wrong with that. nggak ada yang salah. Iya, tapi kalau kita mau paksa anak-anak muda yang datang dengan gitu, ya jangan aneh kalau terus kemudian mereka hilang. Tapi saya bilang gini, if you make the new line, ya berani keluar pakem, tapi ingat itu hanya baju doang loh. Pengajaran, inti iman, ya tetap harus sesuai dengan apa yang sinode kalian tuh gariskan gitu loh. Bajunya aja ganti gitu loh. Nah, jadi menurut saya being relevan tuh juga ini nih cuma di baju doang. Jangan diganti sampai dalam-dalamnya, jangan. Dalemannya jangan pernah diganti. Baju aja kita Karena ganti. memang isunya bukan dalemannya. Karena Iya. sekali lagi kekristenan akan terus relevan. Yesus akan terus relevan. Kita hanya merepresentasikannya berbeda. That's all. Pastor ini. Aku lagi scroll Instagram. Oke. Ini serius. Ini agama lain. Bukan Kristen. Oke. Oh, I think Itu I know. suasananya What you're doing. persis I gereja know. karismatik. Yeah. I know. Aku sampai kaget. I Aku kalau know. nggak dikasih tahu, kirain aku nih gereja karismatik. I know. Serius, lagu-lagunya, kata-katanya semua. I know. Aku kaget. Aku bilang, wow. Dia berani ganti baju itu. Berani Dia ganti baju. Iya. Iya. Nah, aku mau share lagi. Aku kan dulu lama di Australia. Aku pelayanan di situ. Ini juga yang I tell
to the community. Ya, aku sekarang udah nggak in charge. I'm just the father for them gitu. Pertama gini, aku melayani di satu gereja. Ketika zaman aku dulu, ya, itu berarti 20 years ago. When I came to Sydney first time, dia itu salah satu gereja anak muda atau gereja mahasiswa Indonesia yang paling kuat. One of-nya kuat. Sekarang saya khotbah di situ. Semua senior. I'm serious. Oke. Itu betul-betul ganti, audiensnya ganti total. Dari yang 20 tahun yang lalu itu, sekarang mereka struggle. Gimana untuk mendapatkan anak-anak muda lagi? Karena dia tahu, iya, kalau dia nggak bisa dapat anak muda, ini ibarat lifespan, ini udah pendek nih. Lifespan-nya pendek udah. Ini entah satu persatu akan dipanggil Tuhan. Dan ini udah nggak akan eksis lagi. So good. Nah, lalu terhadap gereja yang dulu kita rintis juga 20 years ago, saya pun melihat demografinya beda. Walaupun belum sampai se-ekstrim itu gantinya, tapi saya sudah bilang kepada para pemimpin, notice nggak demografi kita beda? Bedanya apa? When we start, kita ini gereja anak kuliah. Hari ini anak kuliahnya maybe only 20-30%. 20% maybe. The biggest cake-nya mana? Itu adalah anak-anak yang lulus kuliah, sudah kerja, tapi belum married. Ini the biggest part-nya. Second biggest-nya sekarang di Citygate, keluarga muda. Termasuk yang zaman saya dulu sekarang mulai punya anak. Udah punya anak. Ya. Dan saya bilang, unit kita ini perlu memikirkan strategi. Karena kalau kita tetap melakukan hal yang sama, sebab actually apa yang kita lakukan hari ini sama 20 tahun yang lalu core-nya sama. Core-nya sama ya. Iya. Nah, makanya saya jadi ingat kata-kata Kak Jo, musuh terbesar pergerakan adalah ini. Saya sudah terbiasa melakukan ini sejak dulu. Good, betul. Udah titik gitu. Kalau aku boleh sedikit soal kebiasaan, aku mungkin somehow aku bisa understand lah ya soal kebiasaan. I agree totally bahwa ya musuh terbesar dari pelayanan itu adalah ya saya udah biasa begini, I'll keep on doing this gitu. Tapi somehow mungkin karena aku background hukum kok, aku bisa ngerti kenapa mereka mungkin hold on to that really tightly gitu. Karena kalau pembentukan hukum yang secara natural, yang nggak di force, dia akan berangkat dari nilai, habis itu dia akan turun kepada kebiasaan, menjadi norma dan menjadi hukum. Jadi kalau orang melihat kebiasaan itu sebagai norma atau sebagai hukum yang harus dipatuhi dan tidak boleh berubah, somehow I can understand people that ya mungkin see it that way gitu ya. Jadi aku tapi itu it's a challenge still, tapi I can understand why, betul gitu. Tapi sekali lagi itu kan hukum. Yes. Sementara ini kebiasaan. Yeah. Memang bisa kebiasaan sampai jadi hukum, iya. Tapi kan sampai dipatok sama hukum, dia tetaplah sebuah kebiasaan. Dan kebiasaan kita akan berganti. Dan dulu kita, saya ingat dulu kita nonton TV untuk entertainment. Sekarang siapa yang nonton TV? Saya sudah nggak tahu loh acara-acara di TV. I'm gonna be honest, saya tinggal di rumah yang kagak ada TV sama sekali. Istri saya pernah ngomong, kamu nggak mau TV? Nggak. Am I happy? I'm very happy. Nontonnya cuma dari handphone doang. Nonton apa? Poinnya adalah saat itu, dan tapi setahu saya, untuk koreksi saya kalau saya salah, hukum pun kan ada bagian-bagian bisa direvisi kan sebenarnya. Pasti. Nah itu maksudnya. Kalau aku lanjutin sedikit ya. Jadi kalau aku boleh lanjutin dari yang tadi, walaupun aku bisa mengerti itu, tapi dalam perspektif apa yang kita omongin ini, dalam perspektif kebenaran Alkitab, semua kebiasaan, hukum, norma, anything, apapun yang tidak berasal dari situ atau mungkin yang man-made, itu benturin balik sama Alkitab. Karena mau kebiasaan, mau hukum, apapun, you have to change that. Kalau itu nggak inline sama apa yang firman Tuhan sampaikan, harus diubah. Itu apakah berani ganti baju tadi? Kurang lebih gitu. Saya ambil contoh aja ya. Saya tidak sebut label gereja, tapi saya ambil ini sebagai contoh aliran. Misalnya saudara-saudara saya yang di reform, ya.
Reform itu punya banyak tokoh teolognya, tetapi salah satu yang dihormati kan John Calvin. John Calvin ini yang melarang bahwa di gereja itu pakai instrumen. Harus cuman suara saja. Iya, emang dia. Iya. Nah, tetapi kalau kita lihat Luther, Luther enggak. Luther membolehkan. Jadi ini nih pandangannya memang agak beda gini. Kalau Luther melihatnya tuh gini, apa yang enggak ada di Alkitab, ya berarti boleh. Oke. Luther ngelihatnya gitu. Tapi Calvin punya angle yang berbeda. Angle-nya Calvin adalah apa yang tidak ditulis Alkitab tidak boleh, gitu. Intinya gitulah, ya. Nah, tetapi kalau kita lihat hari ini, saya juga melihat sahabat-sahabat yang tentunya sangat menghormati John Calvin juga beradaptasi juga, juga mulai beradaptasi juga untuk mereka mengakui bahwa itu bukan hal yang esensi. Betul. Bahwa itu bukan hal yang menjadi dalemannya gitu. Itu kan cuman baju ya. Tapi tentu ada tradisi-tradisi yang dipertahankan, which is good gitu. Nggak apa-apa kalau tradisi itu dasarnya kebenaran. Kalau misalnya ya masih masuk akal, nggak apa-apa. Saya ingat ada satu, saya sih nggak kenal ya. Ini gereja di satu daerah di Jawa Barat. Jadi ini gereja sangat tradisional, terkenal di daerahnya sangat besar. Jadi saya ingat menurut legenda, ini gereja setiap kali hari Minggu itu jalanan depan dia sampai ditutup saking banyaknya jemaatnya dia. Tapi ada sesuatu yang terjadi. Beberapa tahun terakhir ini jemaatnya akan menua. Anak-anak mudanya, setahu saya ini anak-anak majelis ya kalau nggak salah, kasarnya berontak. Kesel gitu, kayak mereka mau keluar atau apa, bikin ini dihalangin terus. Akhirnya this is what happened. Mereka bingung, mereka gak mau anak muda keluar. Mereka bikin gedung baru untuk anak-anak. Kebetulan di gereja kaya banget. Di satu daerah yang cukup terkenal, bikin gedungnya bagus banget. Memang sangat anak muda banget. Sengaja bikin dengan tata cara yang kalau yang gereja ini tua banget, yang ada kayak organ pipa dan sebagainya. Yang ini muda banget. Sengaja dibuat jadi biar mereka ini yang bikin akhirnya dengan nama yang berbeda sama sekali. So poin saya adalah saya sih bisa menerima hal itu, dan saya rasa orang-orang akhirnya terpaksa menerima hal itu. Toh yang penting Injil diberitakan. Yang penting imannya itu, mereka tahu bahwa iman mereka itu sesuatu yang mereka bisa pegang di generasi ini. So, itu menarik banget loh. Aku mau nanya dikit dong ke Koko. Berarti being relevant itu berkaitan erat juga dong berarti sama season, mungkin season pelayanan gitu. Saya percaya iya. Pasti. Season kita sekarang orang nih, ini gini, sampai tahun lalu, 2 tahun lalu, saya tuh kalau udah ngomong soal generasi muda atau apa tuh saya rame tuh, selalu rame, orang bisa datang, relationship apa. Tetapi setahun, dimulai dari tahun lalu, bahkan mulai dari tahun sekarang, saya bakal ngomong, audiens saya berubah. Walaupun yang muda masih ngikutin, tapi as I grow older, kacamata saya dalam melihat beberapa hal berubah juga, sehingga akhirnya sekarang orang-orang ngundang saya udah ibadah raya. Dulu saya ingat awal-awal saya melayani Pastor Wigan, yang ngundang gereja muda semua, anak muda, semua muda. Tapi karena season saya juga berubah, dan saya hamba Tuhan, saya ngikut seasonnya yang Tuhan izinkan hidup saya, pelan-pelan audiensnya pun juga berubah. Yang mudanya masih ngikut karena saya masih bisa nangkep, tapi umurnya memanjang. So yes, seasonal. Makanya kalau dari saya selalu percaya bahwa kita harus didik generasi berikutnya. Karena sekarang saya relevan, belum tentu di masa depan kita masih relevan kan. Sekarang contoh, saya hidup di masa gereja di mana yang relevan itu skinny jeans. Sekarang kalau kamu perhatiin fashionnya, sekarang celananya gombrong kayak sarung, tau gak sih? Semua gombrong. Sebenarnya balik lagi. Semua balik lagi, itu kan fashion tahun 99, 2000 sebenarnya kan. Celana kue sebenarnya nggak relevan sama teman-teman sebenarnya. Iya, maksudnya sekarang udah gombrong lagi gitu maksudnya. Dan saya nih lagi nyari-nyari. Sekarang saya juga secara fashion lagi berpikir celana apa yang lagi cocok bagi saya. Maksudnya kayak
yang gombrongnya gue bisa terima. Karena dulu saya kan kesel banget sama celana gombrong. Maksudnya kan ini kayak sarung sih dipakai gitu. Maksudnya kayak kaki gue gak kelihatan gitu. Tapi ya itu kan nih. After all season akan berubah terus. Saya suka dengan season ini, Bri. Aku pertama kali berkhotbah tahun 2001. Dari tahun 2002 sampai tahun 2004 akhir sebelum saya ke Australia, saya terbiasa mengisi di camp-camp anak muda apa semua. Tapi setelah saya pulang dari Australia tahun 2014, nah ini season ini saya percaya ada kaitannya. Saya pinjem istilah ini, penempatan ilahi. Entah kenapa dari saya pulang, saya nyaris tidak pernah melayani lagi di kaum muda. Semua undangan ibadah umum. Saya pulang 2014, berarti saya baru usia 31 tahun saat itu. Iya, kenyataannya begitu. Tapi orang tetap, gereja-gereja itu entah gimana, itu pokoknya undangan kaum muda tuh dikit sekali. Nyaris gak ada. Kalau sampai ada tuh biasa di acara-acara, kalau nggak retret, Natal, Paskah. Tapi semuanya tuh yang ini umum gitu. Nah, dan sejak saat itu juga ya terus lama-lama saya harus mengakui saya tuh udah tidak nyambung dengan apa pelayanan kaum muda. Walaupun dulu saya eksis di sana, tapi saya udah agak tulalit nih sama pelayanan kaum muda gitu loh. Tapi saya juga percaya, saya tuh ngelihat ada orang-orang yang usia 50 tahun pun tapi tetap pengurapan Tuhan ada loh. Untuk dia tetap bisa tajam di pelayanan kaum muda sebagai bapak buat mereka, mentor buat mereka, itu ada. Nah, jadi ini juga ada taliannya nih. Dengan yang saya katakan tadi, penempatan ilahi tadi. Ya. Pastor Raguel, anyway kita udah di penghujung karena waktu kita tanpa terasa sudah 1 jam. Ya. Ini masih panjang sebenarnya. Ada closing statement singkat padat jelas. Oke. Relevan itu bukan tentang ngubah yang esensi, tapi ngubah yang aksesori. Relevan itu kayak kado untuk barang yang berharga. Jadi yang kita ubah kadonya aja, karena dalamnya udah berharga. Paling itu. Ada nggak? Mungkin untuk bisa being relevant itu ada keputusan dari suatu kerendahan hati yang lahir. Jadi membuat keputusan untuk being relevant sama orang lain itu sesungguhnya bukti nyata kerendahan hati kita yang mau ngikut Tuhan Yesus. So good. Bisa aja pengacara nih ngomong ada. Aku sambungin aja. Ya udah. Waduh, kalau yang ini. Kenapa Paulus bisa sampai jadi relevan? Dia bilang kepada orang Yunani, aku seperti orang Yunani. Bahkan dia tuh bilang gini, aku rela menjadi hamba semua orang. Demi apa? Injil Kristus. Ayo dong. Kalau kita tahu bahwa yang paling utama dalam hidup kita adalah Injil Kristus yang harus diberitakan. Kalau kita tahu that is the first priority, kita akan lebih mudah untuk menjadi relevan. Kita akan lebih mudah memisahkan mana yang baju, mana yang esensi. Yang baju kita jangan ributin. Orang beda sama kita nggak perlu being judgmental. Ya. Tetapi kita tahu Injil Kristus yang sedang diberitakan. Thank you, Pastor Raguel. Thank you so much. Buat Thank you. ngobrol-ngobrolnya. so Saudaraku, terima kasih atas kebersamaan kita. Sampai jumpa di We Talk yang akan datang. Hanya di We Talk No I But We Let's Talk Together. God bless you.